Judul firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah perjamuan kawin anak domba. Dan sebagai ayat yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-19. Kita mulai ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deruh guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi ada sebuah seruan di sorga, sukacita, ungkapan syukur atas datangnya hari perkawinan anak domba Allah. Dan kapan hari itu tiba? Hari itu tiba ketika ini pengantinnya telah siap sedia. Jadi ketika pengantin itu telah siap sedia, maka hari perkawinan anak domba itu tiba. Jadi kapan hari perkawinan anak domba itu tiba? Pada saat pengantinnya telah siap sedia. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apa artinya pengantinnya telah siap sedia? Kemudian pertanyaan yang lebih lanjut lagi adalah, siapa pengantin anak domba itu? Mari kita melihat beberapa catatan di dalam Alkitab untuk melihat siapa pengantin anak domba yang dimaksudkan. Jadi yang pertama dari Hosea pasal 2 ayat yang ke-19. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ini pernyataan Tuhan kepada Hosea. Kemudian kita melihat di dalam catatan dari Rasul Paulus, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang kedua. Sebab aku, kata Paulus, cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa dia cemburu? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tuhan, orang-orang kudus, karena di sini dikatakan, aku cemburu kepada kamu. Siapa kamu di sini? Tentunya pasal yang ke-1 ya, di dalam pembukaan suratnya. Dikatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada ini, jemaat Allah di Korintus dan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi siapa kamu yang dimaksud di sini? Jemaat Allah, orang-orang kudus. Dan siapa mereka? Mereka katanya telah dipertunangkan kepada suatu laki-laki, yaitu Kristus, untuk membawa mereka sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi jemaat Allah atau orang-orang kudus tidak lain adalah apa? Adalah perawan suci yang telah dipertunangkan kepada Kristus, atau mempelai wanita Kristus. Dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, perawan suci itu adalah sebuah lambang terhadap mempelai wanita Kristus. Tapi kemudian kita melihat satu ayat yang lain di dalam buku Wahyu, di dalam buku Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Siapakah mempelai wanita Kristus ini? Wahyu 21 ayat yang ke-9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini,
aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini di buku Wahyu ya, sesudah masa 1000 tahun. Sesudah masa 1000 tahun. Mari, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku, apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Jadi, siapa pengantin yang dimaksudkan malaikat ketika dia menyatakannya kepada Yohanes? Pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga dari Allah. Sekarang, pertanyaan. Jadi, siapa mempelai wanita Kristus? Apakah Yesus mempunyai dua mempelai? Yang pertama adalah umat-umatnya, dan yang kedua adalah kota kudusnya. Atau Yesus hanya mempunyai satu mempelai? Jadi Alkitab di beberapa tempat mengatakan bahwa mempelai wanita Kristus yang telah dipertunangkan dengan Kristus itu, yang akan menjadi istri daripada Kristus itu adalah umat Allah, Israel yang disebut di dalam Alkitab. Umat-umat Tuhan, orang-orang kudus. Tapi di buku Wahyu dikatakan mempelai itu adalah kota kudus, Yerusalem yang baru, yang berhias bagaikan pengantin wanita. Jadi, siapa mempelai wanita Kristus yang akan menjadi mempelainya pada perjamuan kawin anak domba Allah? Mari kita baca satu ayat di dalam Alkitab, di dalam buku Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan di sini? Ini adalah sebuah nasihat kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia. Dan dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama, perhatikan ini, kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi, dikatakan kepada jemaat Laodikia, barang siapa menang, siapa ini? Umat Tuhan. Kalau kamu menang, kamu akan kujadikan soko guru. Apa artinya soko guru? Tiang. Kamu akan kujadikan tiang penopang di dalam bait suci Allahku, dan kamu akan kuberikan, apa katanya? Nama yang baru. Nama Allahku, dan kemudian nama kota Allahku. Jadi, di dalam Alkitab, atau di dalam buku Wahyu, di sana dikatakan bahwa ketika jemaat Philadelphia menang, maka mereka akan dijadikan soko guru di dalam bait suci. Nah, sekarang pertanyaan, ketika umat Allah dari jemaat Philadelphia ini diselamatkan, dan mereka yang menang, apakah mereka dapat bersuka cita? Karena mereka sampai di sorga akan disulap, menjadi tiang di dalam bait suci. Apakah mereka dapat bersuka cita ketika mereka dijadikan tiang? Saudaraku, tentunya kita mengetahui di dalam buku Wahyu itu semua dipenuhi dengan apa? Lambang. Dipenuhi dengan lambang. Menjadi soko guru bukan berarti mereka akan dirubah menjadi suatu tiang yang akan tetap di situ. Tetapi ini adalah sebuah lambang bahwa mereka akan menjadi penopang atau menjadi yang utama di dalam bait suci yang ada di sorga. Itu sebabnya saudara-saudara,
ketika kita membaca di dalam Alkitab bahwa pengantin wanita Kristus itu adalah Yerusalem yang baru, kota Yerusalem yang baru, maka kita menerima itu sebagai sebuah lambang akan kehadiran umat-umat Allah di tempat, di sorga, di kota Yerusalem yang baru. Karena pengertian kota, kalau kita mau cari pengertian kota, atau Anda bisa cari di berbagai kamus, atau mau cari di Webster, mau cari di kamus-kamus yang lain, kota adalah apa? Bangunan, tanah yang luas, yang memiliki bangunan yang sangat padat. Bukan. Kota adalah suatu tempat yang berpenghuni banyak. Jadi yang dimaksud dengan kota itu bukanlah suatu tempat yang terdiri dari rumah-rumah dan gedung-gedung yang sangat bertingkat-tingkat, yang sangat luas. Itu bukan pengertian kota. Pengertian kota adalah suatu tempat yang memiliki penghuni yang banyak. Jadi siapa mempelai Kristus ini? Kota kudus, Yerusalem yang baru. Dan kapan itu disebut kota? Ketika itu diisi oleh umat-umat tebusan yang diselamatkan. Ingat, itu disebutkan mempelai wanita Kristus. Ketika itu telah terisi dengan umat-umat kudus, umat-umat tebusan setelah masa 1000 tahun. Dan ketika Yohanes melihat itu, malaikat itu mengatakan, inilah mempelai wanita Kristus. Kenapa? Karena tempat itu telah terisi dengan umat-umat tebusan. Itu sebabnya tempat itu disebut mempelai wanita Kristus. Karena yang disebut dengan kota adalah tempat yang berpenduduk banyak. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang disebut dengan mempelai wanita Kristus itu adalah umat-umat Tuhan. Tapi kok di Wahyu sudah beda, jadi kota. Jadi yang dimaksud adalah ketika umat-umat Tuhan ini diselamatkan, dan mereka ditempatkan di suatu tempat yang ada di sorga, maka tempat itu disebut dengan kota Allah. Dan ketika tempat itu diisi oleh umat-umat tebusan, maka tempat itulah yang disebut mempelai wanita Kristus. Bukan karena dia terdiri dari emas dan permata yang berharga dan lain sebagainya, bangunan-bangunan yang indah, tetapi karena itu diisi oleh umat-umat tebusan, makanya itu disebut dengan mempelai wanita daripada Kristus. Karena kota artinya suatu tempat yang berpenghuni banyak. Oke, di sini kita sudah melihat makna dari kota, atau makna dari mempelai wanita Kristus. Sekarang, mari kita telusuri lebih lanjut, kapan itu telah siap sedia. Kita lihat di dalam ayat inti kita di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-6. Ini judulnya ya, The Marriage Supper of the Lamb. Jadi perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kapan pengantinnya ini telah siap sedia? Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi pengantinnya telah dinyatakan siap sedia ketika dia memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Apa ini kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih ini? Atau yang dikatakan jubah
putih yang bersih. Dan kalau kita lihat di dalam prosesi-prosesi pernikahan yang ada sekarang, pengantin wanita itu dia mengenakan pakaian yang putih bersih. Nah, pakaian ini adalah sebuah lambang apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi, apa ini pakaian ini? Pakaian ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah mempelajari di dalam seri pembelajaran kita bahwa ketika Allah memiliki suatu umat yang akan berdiri untuk Tuhan di tengah badai yang paling sulit sekalipun, mereka tetap menurut akan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghargai fakta itu dengan mengakhiri pertentangan besar ini, karena tuduhan setan terbukti salah, bahwa hukumnya itu tidak bisa diturut. Sekarang ini ada bukti, dan akhirnya mereka menjadi bukti kepada alam semesta bahwa Allah benar dan setan salah. Dan ketika telah terbukti kepada alam semesta bahwa Allah benar dan tuduhan setan itu salah, maka setan dibinasakan. Di dalam Wahyu pasal 18, Babel itu dirubuhkan. Dan ketika Babel itu dirubuhkan, maka terjadilah Wahyu pasal 19, perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, jika ada yang paling ditunggu Allah pada saat ini, maka itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar dari mereka yang mengaku menjadi umat-umat Tuhan. Itulah yang paling ditunggu oleh Allah pada saat ini. Karena pada waktu itu terwujud, maka apa yang akan terjadi? Babel rubuh. Dan ketika Babel rubuh, maka hari perjamuan kawin anak domba Allah itu terjadi. Menjadi pertanyaan atau perenungan, sampai berapa lama lagi kita tidak mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dalam segala keadaan? Karena kita bisa saja berkomitmen untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar, tetapi ketika itu tiba pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan atau suatu kondisi yang akan merugikan kita, maka kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan benar itu. Itu sebabnya saudara-saudara, perbuatan benar itu, bahkan di dalam cerita tentang akhir zaman ini, maka di sana dinyatakan bahwa setan sendiri mau untuk menguji akan perbuatan-perbuatan benar itu. Apakah mereka akan tetap berkilau-kilauan, bercahaya penuh dengan kemuliaan, atau mereka akan redup, hilang, dan tidak tersisa. Mari kita baca gambaran yang diberikan buku Wahyu tentang kota suci ini, sehingga kita dapat mengerti lebih dalam lagi apa artinya pengantin itu telah siap sedia. Kota Yerusalem yang merupakan mempelai wanita Kristus. Ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu, perhatikan ini, kota itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Apa artinya? Kota itu diisi oleh umat-umat Tuhan yang telah menghidupkan kemuliaan Allah, yaitu karakter daripada Allah. Jadi ketika mereka telah memiliki karakter daripada Allah, mereka diselamatkan, dan sekelompok besar masuk di dalam kota itu, maka kota itu penuh dengan kemuliaan Allah.
Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki kemuliaan Allah tiba, berada, tinggal di dalam kota itu. Itu sebabnya kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya, perhatikan ini, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasmis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12. Perhatikan ini, 12, angka 12. Pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada, muncul lagi, 12 malaikat di atasnya, tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Total berapa? 12. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Perhatikan ini saudara-saudara. Kota itu tertulis 12 suku Israel, 12 suku Israel, dan 12 rasul anak domba. Dan kita tahu di dalam Alkitab 12 suku Israel adalah umat pilihan Allah atau cikal bakal umat pilihan Allah yang ada di dunia ini pada zaman perjanjian lama. Dan kemudian 12 rasul itu adalah cikal bakal umat pilihan Allah, jemaat Allah sejak zaman perjanjian baru. Itu sebabnya kata 12 ini adalah sebuah identik dengan umat Tuhan. Nah, kalau Kristus mau menikah dengan bangunan, mana mungkin? Karena dia tidak menebus bangunan itu. Dia menebus akan pengantinnya, yaitu umat-umatnya. Itu sebabnya kota itu adalah sebuah representasi akan umat-umat Tuhan. Angka 12 yang berulang-ulang muncul dalam kota itu adalah sebuah pernyataan bahwa kota itu adalah sebuah lambang umat Allah, atau umat Allah telah masuk di dalam tempat itu sehingga tempat itu disebut mempelai wanita Kristus. Itu sebabnya angka 12 berulang-ulang, dan angka 12 suku Israel dan 12 murid Yesus, dan 12 suku Israel ini nampak di perjanjian lama, nampak juga pada akhir zaman di dalam Wahyu pasal yang ke-7, atau 12 suku Israel rohani yang disebut dengan 144.000. Kita membaca juga di dalam Wahyu pasal yang ke-12 bahwa wanita yang digambarkan sebagai umat Allah ini juga identik dengan angka yang ke-12. Kita lanjutkan membaca. Ayat yang ke-15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, perhatikan ini, 144 hasta. Anda melihat angka ini 144 sangat identik dengan kelompok umat Tuhan yang terakhir. 144.000. Sangat identik. Jadi kota ini benar-benar identik dengan umat-umat Allah. Baik dari zaman perjanjian lama, baik dalam zaman perjanjian baru, baik dalam zaman sejarah, Wahyu pasal 12, umat Tuhan di dalam sejarah diidentikan dengan angka 12, maupun dengan umat Tuhan yang terakhir 144.000 dari angka yang ke-12. Begitu identik dengan umat-umat Tuhan. Kemudian ayat yang ke-18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Lihat ini. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, ada permata, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca yang murni.
Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan seterusnya. Batu beril, batu krisolit, batu krisopras, batu lasuardi, dan kemudian ke-12 batu kecubung. Berbagai jenis batu permata ada di sana. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara perhatikan bahwa kota itu dihiasi dengan segala jenis permata, segala jenis mutiara, dan dari emas yang sangat murni ada di dalam kota itu. Apa artinya? Mari kita buka satu ayat atau Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu, lihat ini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi apa itu kemuliaan? Apa itu kemurnian? Itu adalah iman yang diuji. Jadi, kenapa kota itu penuh dengan kemuliaan? Karena itu diisi oleh orang-orang. Diisi oleh orang-orang yang telah dimurnikan oleh api pemurnian. Dan perhatikan, kota itu diisi dengan berbagai-bagai jenis permata dan berbagai-bagai jenis mutiara, dan diisi dengan emas yang murni yang berkilau-kilauan, yang tidak lain menggambarkan iman dari orang-orang kudus. Saudaraku, jika itu diisi dengan berbagai-bagai jenis mutiara, maka ada berapa mutiara yang harus ada di sana? Banyak. Banyak mutiara yang harus ada di sana. Pertanyaan saya untuk saudara renungkan pada saat ini. Renungkan di dalam kehidupanmu pada sekarang ini. Coba renungkan. Mutiara apa yang sedang Allah bentuk di dalam kehidupanmu pada saat ini? Mutiara apa yang sedang Allah bentuk di dalam kehidupanmu pada saat ini? Ketika kita mengenal Tuhan, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dalam sebuah komitmen untuk menuruti akan hukum-hukumnya, menuruti akan perintah-perintahnya. Tuhan, saya mau untuk mengikuti Tuhan. Oke, puji Tuhan, engkau mengikuti akan Tuhan. Tapi iblis tidak senang. Dia katakan, dia milikku, dia umatku. Dan Tuhan mau untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan katakan, tidak, dia umatku, dia menurutiku. Tapi dia tidak menurutimu karena mencintai engkau. Dia hanya pura-pura itu. Berikan saya kesempatan untuk mengujinya. Kemudian Tuhan katakan, belum. Saya masih menahan dia. Tapi ada saat Tuhan katakan, silakan. Dan kemudian iblis mulai mendatangkan pencobaannya. Bagi setan, itu untuk menjatuhkan kita. Tapi di sisi Tuhan, itu untuk memurnikan kita. Sehingga kita menjadi permata yang berharga. Kita melihat suatu pergumulan, satu firman Tuhan, Tuhan, saya mau melakukan perintah ini. Dan kemudian Tuhan katakan, oke, bagus.
Tapi pada waktu kita melakukan itu, kita mendapati kita tidak bisa. Kita memerlukan kesabaran. Tetapi lebih daripada itu, kita memerlukan iman daripada Kristus untuk melakukan itu. Dan ketika kita memiliki itu, maka kita dapat melewati masa-masa itu. Dan terjadilah batu sardis. Tapi masih ada firman yang lain yang harus dilakukan. Pada waktu kita mau berkomitmen untuk melakukan firman itu, maka setan katakan, jangan lakukan itu. Tapi Tuhan katakan, ini harus dilakukan. Dan kita katakan, oke, saya memilih Tuhan, saya mau melakukan ini. Saya mau melakukan ini. Dan kemudian ketika kita melakukan, kita diuji lagi, dimurnikan lagi untuk membuktikan apakah kita benar melakukan akan hal itu. Dan pada waktu itu teruji, kita tetap sabar di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam pergumulan, kita tetap sabar. Dan kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Dan kita menang. Itulah batu lasurit. Ada juga pergumulan yang lain yang harus kita menangkan. Dan harus diuji, dibuktikan. Dan kita harus sabar di dalam penderitaan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terjadilah batu nilam. Dan batu-batu yang lain. Saudara, kadang kita bertanya, Tuhan, belum selesai masalah yang ini, sudah datang masalah yang ini. Sebenarnya supaya tidak datang masalah, kompromi aja kan? Kompromi aja selesai. Tidak ada masalah. Tapi Tuhan, saya mau untuk tetap bertahan di dalam firman-Mu. Saya mau tetap untuk mencintai Engkau. Maka apa yang akan terjadi? Pergumulan akan menjadi bagian kehidupan kita. Tapi tahukah saudara, bahwa pada saat itu sebenarnya dua jenis permata sedang dibentuk di dalam kehidupanmu. Dua jenis permata berharga sedang dibentuk dalam kehidupanmu. Sedang diolah, sedang diciptakan oleh Allah dalam kehidupanmu. Saudaraku, ketika kita melihat penderitaan, pencobaan, penurutan kepada Allah dalam konteks pertentangan besar ini, kita akan bersyukur untuk setiap penderitaan yang kita alami ketika kita memberikan hidup kita untuk menuruti akan Allah. Karena pada saat itu sesungguhnya Allah sementara menciptakan permata-permata yang berharga di dalam diri umat-umatnya. Dan ketika kita melihat bahwa mempelai wanita Kristus itu, kota Yerusalem yang baru, diisi, dipenuhi dengan berbagai-bagai jenis permata, dengan berbagai-bagai jenis mutiara, dengan emas yang murni yang berkilau-kilauan. Tidak lain, permata itu adalah saudara dan saya yang telah melewati berbagai-bagai jenis pergumulan, tetap bertahan di dalam melakukan firman Tuhan, tetap bersabar di dalam pencobaan dan di dalam berbagai jenis pergumulan di dunia ini, tetap setia kepada Tuhan dan menang. Maka pada saat itu engkau memiliki berbagai-bagai jenis permata yang akan mengisi kota Allah dan menghiasi kota itu dan mempersiapkan kota itu sebagai mempelai wanita Kristus yang akan menikah dengan Kristus. Saudara, apakah kita mau untuk bersedia menjadi mempelai wanita daripada Kristus? Jika engkau mau bersedia, berikan hidupmu untuk menuruti akan hukum-hukum Allah. Dan tetap bersabar
karena setan akan datang untuk mencoba akan penurutanmu terhadap hukum-hukum Allah. Itu sebabnya kita tidak dapat menang menuruti akan hukum-hukum Allah dengan kekuatan yang ada pada kita. Kita memerlukan apa? Kita memerlukan iman daripada Kristus. Kuasa daripada Allah untuk memampukan kita untuk melewati setiap pencobaan ini. Ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Ketika berbicara tentang umat Tuhan yang terakhir, ada suatu amaran yang diberikan di sini, yaitu yang penting di sini ialah, perhatikan ini, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 3 hal ini, 3 perkara ini sangat diperlukan untuk mana kita bisa menghasilkan permata-permata yang berharga untuk mempersiapkan kota itu, mempelai wanita Kristus itu pada hari perjamuan kawin anak domba Allah. Kiranya kita akan terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan ketika Dia mau membentuk akan permatanya yang berharga dalam diri kita. Dan terus bersyukur, tetap bersabar kepada Tuhan, dan terus memohon kekuatan daripada Tuhan untuk tetap menang, bersukacita di dalam penderitaan, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka permata-permata indah akan diciptakan di dalam dirimu untuk mempersiapkan kita mengisi kota suci itu dengan mutiara-mutiara yang berharga yang diciptakan oleh Allah di dalam diri umat-umatnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.